Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanuddin. Saya dari Tangerang Selatan. Ustadz, izin bertanya, apakah hasil ijtihad berpotensi menimbulkan amalan-amalan bid'ah? Karena yang kita ketahui bahwa ijtihad itu apabila benar mendapatkan 2 pahala, apabila salah mendapatkan 1 pahala. Nah, apakah hasil ijtihad yang salah ini lalu menjadi bid'ah tapi tetap mendapatkan 1 pahala? Jadi kalau seperti itu, amalan-amalan yang bid'ah hasil dari ijtihad akan mendapatkan 1 pahala. Bukankah seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Lalu memang dilihat dari realita zaman sekarang, banyak orang-orang yang mengkafirkan teman-temannya, orang kelompok-kelompok lain karena berbeda amalan, berbeda ijtihad, berbeda fatwa. Padahal fatwa ijtihad itu adalah hasil dari ijtihad para ulama mereka itu sendiri. Nah, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadu iman rahimakumullah, ada pertanyaan yang menarik dari saudara Muhammad Ikhwan dari Tangerang Selatan. Pertanyaannya adalah, apakah ijtihad berpotensi melahirkan bid'ah? Ini tentu pertanyaan yang cukup menarik dan unik ya. Dan saya baru dengar ini ada pertanyaan seperti ini, tetapi memang ini perlu kita kaji. Yang pertama adalah kita kaji dari sudut bahasa dari kalimat dari ijtihad itu sendiri. Ijtihad dari kata juhdun yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Kemudian ada lagi kata dari katanya jahdun, berasal dari kata jahdun yang berarti kesulitan, sulit ya. Jadi di dalam akar kata itu, 2 kata itu memang mencurahkan segala kemampuan, itu arti ijtihad. Jadi mencurahkan segala kemampuan dalam kondisi memang sulit karena tidak langsung. Kalau kita ada teks Qur'annya, ada teks hadisnya, itu tidak sulit kan untuk mengambil kesimpulan. Tetapi ijtihad ini adalah memang tidak ada teks hadis Al-Quran dan hadisnya. Nah, maka di sanalah wilayah ijtihad. Nah, dari segi istilah, ijtihad itu adalah istibrogul paqihi wus'ahu. Jadi seorang faqih mencurahkan segala kemampuannya. Tentu kemampuan seorang faqih, seorang yang dia paham ilmu-ilmu agama. Jadi tidak sembarangan, mesti orang yang paham ilmu agama. Misalkan tentang ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab dengan berbagai unsur-unsurnya dan berbagai macam ilmu, itu disebut faqih ya, yang dia itu mencurahkan ya. Untuk apa? Bitolabil ilmi, untuk pitolabil ilmi, untuk mencari ilmu, mencari hukum tertentu ya, hukum syariat. Bi ahkamis syariati bi torikil istinbati, dengan jalan istinbat bin adilatil ahkam, dari dalil-dalil hukum. Jadi secara teks Quran tidak ada, secara teks hadis tidak ada, tetapi mesti ini harus ada hukumnya. Nah, bagaimana seorang mujtahid mencurahkan seperti itu? Maka wajarlah ada hadis yang menyatakan apabila seorang hakim atau seorang mujtahid beristihad, maka kalau benar ia dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Nah, berbeda dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu menurut saya tidak berangkat dari istibrogul wus'i, ya, apalagi mengambil dari hukum-hukum syariat. Nah, kalau ijtihad melahirkan ihtilaf, ya, ihtilaf. Contohnya seperti kemarin berbeda pendapat mengenai penentuan awal bulan, ya. Penentuan awal bulan. Ada yang hisab, ada dengan ru'yat. Ru'yat pun berbeda. Nah, itu baru ijtihad dan masing-masing dapat pahala.
Dan kita tidak tahu mana yang benar. Tidak bisa mengklaim ini saya yang benar, ini kamu yang salah, atau yang lain tidak benar atau tidak tepat misalkan. Karena itu baru ditilai pahala. Yang benar nanti aja, nanti di akhirat. Yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Nah, kalau bid'ah berangkat dari hawa nafsu. Bid'ah itu bukan dalil-dalil syariat, bahkan tidak ada dalilnya sama sekali itu bid'ah. Ya. Berangkat dari hawa nafsu, berangkat dari adat, dengan alasannya ini adat, sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah ketika ditanya mengapa mereka melakukan ini, mengapa kalian melakukan ini, mereka menjawab ini kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Nah, itu amalan-amalan yang bisa jadi bid'ah dalam agama, walaupun ada dulu telah ada, tapi mereka kan dulunya juga mengada-ngadakan. Nah, itu jadi hal-hal yang diada-adakan, bid'ah itu ya. Dalam agama yang tidak ada landasan dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu. Sehingga kesimpulannya ijtihad itu tidak melahirkan bid'ah, karena beda jalurnya, beda jalannya. Demikian, terima kasih.